Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Hari ini saya akan menjawab soal-soal latihan yang diberikan tentang e-business. Saya akan menjawab untuk pertanyaan pertama, yaitu tentang fase-fase evolusi e-business. Nah, yang pertama yaitu ada fase inovasi, yaitu dari tahun 95 sampai tahun 2000. Nah, fase inovasi memiliki beberapa ciri, yaitu e-business dijalankan berdasarkan pada perkembangan teknologi, yaitu atau teknologi driven. Nah, seperti perkembangan internet, komunikasi, dan pertukaran data, dan lain sebagainya. Umumnya produk-produk yang dipasarkan pada masa ini adalah produk-produk eceran. Nah, seperti yang dilakukan oleh Amazon dan eBay dalam menjual buku sampai musik MP3. Kemudian yang kedua yaitu fase konsolidasi. Nah, itu pada tahun 2001 sampai dengan 2006. Nah, pada fase ini e-business dijalankan berdasarkan pada aspek bisnis atau business driven. Pada fase ini, e-business tidak hanya lagi sebatas inovasi teknologi yang mendukungnya, tetapi dijalankan pada perencanaan bisnis, sehingga strategi yang dilakukan ialah perpaduan antara strategi bisnis konvensional dan teknologi online yang pada umumnya disebut dengan bricks and clicks. Jadi fase ini sangat berfokus terhadap laba. Umumnya produk yang dijual meliputi produk dengan eceran tinggi dan kompleks, seperti komputer, handphone, dan barang-barang elektronik lainnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada fase reinvensi. Nah, itu pada tahun 2006 sampai sekarang masih berlaku. Yaitu pada fase ini e-business dijalankan dengan didasarkan pada pelanggan, audience, dan komunitas organisasi bisnis atau customer, audience, and community driven. Dengan demikian, para organisasi bisnis mulai memberikan perhatian kepada siapa sebenarnya pelanggan mereka. Nah, jadi fase ini tidak hanya semata-mata mengejar target penjualan atau laba, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggan dan target pasar mereka atau pertumbuhan jaringan sosial. Nah, pada umumnya bisnis lebih berfokus pada jasa dibanding. Soal yang kedua yaitu proses-proses yang termasuk dalam proses CRM. Nah, yang pertama yaitu adalah proses penanganan keluhan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah proses penanganan pesanan pelanggan. Yang ketiga adalah proses penanganan permintaan informasi dari pelanggan. Yang keempat adalah proses pengelolaan data dan informasi seputar pelanggan. Kemudian yang kelima adalah proses pengelolaan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir adalah proses analisa karakteristik dan perilaku pelanggan dan lain sebagainya. Yang berikut adalah apa yang menjadi hambatan e-business di Indonesia. Nah, yang pertama adalah belum terbentuknya high trust society. Terus yang kedua adalah pada umumnya harga produk tidak dapat ditawar lagi. Yang ketiga ada sarana prasarana yang masih belum memadai. Yang keempat masih sangat sedikit SDM atau sumber daya manusia yang memahami dan menguasai konsep dan implementasi teknologi informasi. Kemudian yang berikut ada jasa pengiriman masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan. Yang keenam, adanya tindak kejahatan kartu kredit. Yang ketujuh, ada perbedaan platform. Dan yang kedelapan, masih menunggu. Yang kesembilan, e-business masih dipandang sebelah mata. Kemudian yang ke-10, konsumen yang aktif. Dan yang terakhir yaitu etika dan moralitas. Soal berikut yaitu definisi business to customer. Jadi definisinya adalah suatu proses bisnis di mana penjual atau produsen berhadapan langsung dengan pembelinya atau konsumen. Berikut adalah soalnya, karakteristik business to consumer. Nah, yang pertama yaitu terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum. Yang kedua, servis yang diberikan bersifat umum atau generik dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum digunakan, maka servis diberikan dengan menggunakan basis web.
Kemudian yang ketiga itu service diberikan berdasarkan permintaan atau on demand. Konsumer melakukan inisiatif dan produsen harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan. Yang keempat yaitu pendekatan klien atau server sering digunakan di mana diambil asumsi klien atau konsumer menggunakan sistem yang minimal atau berbasis web dan processing atau business procedure itu diletakkan di sisi server. Nah, yang berikut juga transaksinya sederhana dan tidak terlalu sering terjadi. Dan yang terakhir, nilai transaksi yang terjadi relatif kecil. Soal latihan yang berikut yaitu aktivitas business to consumer atau B2C. Yang pertama adalah promosi. Nah, sampai pada tahun 2004, alokasi dana perusahaan rata-rata untuk iklan di internet sampai sebesar 8%. Keuntungan dari promosi yaitu yang pertama interaktif, user memegang kendali, lebih fokus, berbasis komunitas, user bisa langsung memberikan komentar. Nah, kalau yang kerugiannya itu adalah masih kalah efektif dengan banner besar di koran. Dan yang kedua yaitu user yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian aktivitas business to consumer yang kedua yaitu ordering. Nah, situs dengan tipe commerce oriented menyediakan layanan lengkap, mulai dari akses ke database produk, kemudian pemesanan sampai pengiriman. Nah, prinsip dari ordering adalah 3C, yaitu content oriented, contohnya situs-situs universitas. Kemudian ada commerce oriented, contohnya amazon.com. Nah, dan yang ketiga yaitu community oriented, contohnya Kaskus US. Yang berikut juga ada aktivitas delivery. Pengiriman dibagi dua jenis, yaitu pengiriman dapat melalui internet seperti menggunakan software, e-book, dan multimedia. Yang kedua, pengiriman secara fisik, contohnya CD, DVD, buku, kaset, atau videotape. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada after sales service. Nah, after sales service dapat melalui email, internet, messenger, bulletin board, atau forum. Selain itu, after sales service menggunakan berbagai teknologi terbaru seperti CRM, data mining tool, sistem terintegrasi yang berbasis pelanggan. Berdasarkan survei yang dilakukan, 90% pelanggan lebih menyukai pelayanan berbasis telepon. Soal latihan yang terakhir adalah layanan-layanan business to consumer kepada customer. Nah, yang pertama yaitu memuat contoh produk yang dijual beserta informasi-informasinya. Yang kedua, melakukan transaksi penjualan barang. Yang ketiga, melakukan transaksi pengiriman barang. Yang keempat, melakukan transaksi pengiriman barang. Yang kelima, membuat berita-berita terbaru tentang produk. Yang keenam, menginformasikan lokasi penjualan dan pelayanan, dan yang terakhir memberikan servis secara lengkap.